ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Jadi ini yang ketiga terkait dengan amalan salih. Dan sekali lagi, ahabbul a'mali ila Allah ibada wa ma alaihi sahibuhu wa in qal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang pelakunya itu continue di dalam melakukannya walaupun sedikit. Ini sekali lagi selain kewajiban ya. Selain kewajiban. Iya. Makanya ada suatu hadits yang menakjubkan di riwayat Muslim rahimahullah, beliau berkata, haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Abu Khalid Sulaiman bin Hayyan. Ya. Abu Khalid Sulaiman bin Hayyan an Daud ibn Abi Hind an Nu'man ibn Salim an Amr bin Aus qala haddatsani Ambasa ibn Abi Sufyan bimaradhihi alladhi mata fihi bihaditsin yatasarru ilaihi. Kata Imam Muslim dengan sanadnya itu tadi dari ini silsilah rawi ya, bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bertemu di An-Nu'man bin Salim, Amr bin Aus meriwayatkan dari Ambasa. Ambasa bercerita tentang hadits ini, disakit dia yang dia meninggal di situ. Coba bayangkan kecintaan mereka terhadap ilmu. Ini di posisi sakaratul maut. Disakit yang dia meninggal di situ. Tapi masih bisa menyampaikan hadits. Itu pun haditsnya apa? Hadits yang dia bergembira sekali dengan hadits itu. Dia sangat bergembira dengan hadits itu. Dia berkata, sami'tu Ummah Habibah radhiyallahu anha taqul. Saya mendengar Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, Ummu Habibah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Iya. Ummu Habibah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla ithnatay asyrata raka'atan fi yawmin wa layla buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang salat dalam sehari dan semalam 12 rakaat. Salat sunnah ini, salat rawatib ya. 12 rakaat. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Semuanya berapa? 12. Iya. Jadi siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari dan semalam, kata Nabi SAW, Allah akan bangunkan untuk dia di dalam sorga sebuah rumah. Di dalam sorga. Maka Ummu Habibah berkata, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Kata Ummu Habibah, saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Murid Ummu Habibah, Ambasa bin Abi Sufyan berkata, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummu Habibah." Saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak saya dengar syariat 12 rakaat ini dari Ummu Habibah dari Nabi. Murid Ambasa, yaitu Amr bin Aus, dia berkata, saya juga tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak saya mendengarnya dari Ambasa. Muridnya Amr lagi, yaitu An-Nu'man bin Salim berkata, saya juga tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak mendengarnya dari siapa? Ummu Habibah. Itu orang-orang di masa dahulu seperti itu. Ada amalan yang mereka dengarkan, dia jaga, dia pelihara, dia continue. Iya, beda dengan kita. Kadang kita Masya Allah pengetahuan banyak ya. Pengetahuan banyak tapi amalannya yang sedikit. Maka seorang yang menghendaki sorga, itu harus ada amalan tetap yang dia lakukan. Iya. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabi'ah bin Ka'ab namanya, radhiyallahu anhu. Dia suatu hari menyiapkan wuduknya Nabi, keperluan Nabi di waktu pagi, sholat subuh. Begitu Nabi sudah selesai sudah sholat, sudah berwuduk, ya maka ya sudah sholat, sudah wuduk, sudah berwuduk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, perhatikan ucapan Nabi kepada Rabi'ah bin Ka'ab, sal
mintalah kamu. Wah, ini Masya Allah ya. Kamu minta apa saja, Nabi akan doakan. Akan diberikan untuknya, minta apa saja. Apa permintaannya? Ya kalau kita Masya Allah ya. Ya, kita akan minta, beri saya istri, beri saya mobil, beri saya anak-anak. Ya, ini sahabat tidak ada yang pikir dunia. Orang-orang yang semangat hidupnya itu tidak di bumi, tapi semangat hidupnya bergantung di bintang Thuraya yang tinggi sana. Apa ucapannya kepada Nabi? As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta supaya bisa menemani engkau di sorga. Supaya bisa menemani engkau di sorga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aw ghaira dalik? Barangkali kamu minta saja yang lain. Jangan permintaan itu. Minta yang lain. Ini permintaan besar. Jelas ya? Ini tingkat dari sorga bukan sembarangan. Menemani Nabi SAW di sorga. Makanya Nabi berkata kepadanya, kamu minta saja yang lain. Apa kata sahabat ini? Ya. Kata beliau, cuma itu yang saya inginkan ya Rasulullah. Enggak ada yang lain. Enggak turun. Ya. Tetap minta itu. Kata Nabi SAW, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, bantulah saya. Supaya saya bisa mohon kepada Allah. Guna permintaan kamu ini, bantu saya dengan cara kamu memperbanyak sujud kepada Allah. Artinya apa? Perbanyak solat-solat sunnah. Selain daripada solat wajib. Iya. Kalau tahu ada namanya solat sunnah, kerjakan semampu mungkin. Kerjakan semampu mungkin. Ada sebagian ulama yang mengatakan solat sunnah dalam sehari dan semalam itu ada yang mencapai 360 rakaat. Rinciannya bagaimana Ustaz? Belajar. Itu rinciannya. Jelas ya? Belajar. Nggak bisa selesai semua dalam satu majelis. Tiba-tiba menjadi ulama ya, sejagat. Itu tidak ada ceritanya di dalam beragama. Itu dibelajari bersama dengan hari-hari. Sampai tua pun masih belajar orang-orang yang berilmu itu. Iya. Orang yang berilmu itu, dia belajar menghabiskan umurnya sampai 1000 tahun pun, tidak seluruh ilmu bisa dia kuasai. Karena itu seorang penyair bijaksana berkata, ma hawal ilma jami'an ahadun la walau marasahu alfasana. Innamal ilmu kabahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsana. Ilmu itu tidak bisa didapatkan seluruhnya oleh satu orang. Tidak akan didapatkan seluruhnya walaupun dia menuntut ilmu 1000 tahun. Ilmu itu bagikan lautan yang sangat dalam. Tapi ambillah dari setiap ilmu itu yang paling indahnya. Itu ada namanya pokok-pokok ilmu, kunci-kuncinya. Hal yang terpentingnya. Ya. Kalau masuk langsung belajar di lautan ilmu, itu dia tidak bisa memilih. Makanya saya bilang tadi belajar itu caranya duduk bersimpu depan guru. Nanti guru yang pilihkan untuknya mana kunci ilmu, mana yang merupakan dasar ilmu. Akan diberikan kepadanya jalannya di dalam belajar dan menuntut ilmu. Betul semua ilmu tercetak di dalam buku, betul. Tapi kunci memahami ilmu itu masih ada di dada para ulama. Belum tertulis di buku-buku. Itu harus diambil dari guru-guru yang mengajarkan. Iya. Maka demikianlah para sahabat, orang-orang yang berilmu. Ada amalan-amalan salih yang mereka jaga. Selalu mereka continue di dalam kehidupannya.